dan bagian-bagiannya. Kalian tahu tidak, tumbuhan selain memperindah lingkungan, ia juga mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Karena ia dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Nah, apakah kalian tahu apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Tumbuhan itu terbagi menjadi 5 bagian utama, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Mari kita lihat bagian-bagian tumbuhan satu persatu. Bagian tanaman yang pertama adalah akar. Seperti gambar ini, akar terbagi menjadi beberapa bagian, seperti pangkal akar, batang akar, cabang akar, rambut akar, dan tudung akar. Tahukah kalian, ternyata bentuk akar juga ada 2 macam, akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang. Sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar utama. Contoh tanaman berakar tunggang adalah wortel dan ubi. Nah, bentuk akar seperti ini disebut akar serabut. Sesuai namanya, akar serabut berukuran kecil-kecil yang tumbuh di pangkal batang seperti serabut. Contoh tumbuhan berakar serabut adalah bambu dan jagung. Seperti yang bisa kamu lihat, pada akar serabut, akar-akar serabut membentuk kumpulan serabut-serabut tipis yang berguna untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Tanpa akar, tanaman tidak bisa berdiri. Bentuk akar yang meruncing itu berguna untuk menembus tanah, sehingga akar dapat menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Sedangkan pada tanaman akar tunggang, biasanya akar berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa tumbuhan, seperti tumbuhan bakau, akar juga dapat berfungsi sebagai alat pernapasan. Sekarang, kalian sudah tahu tentang akar. Ayo sekarang kita lihat bagian batang. Gambar ini adalah gambar batang jika dipotong melintang. Dari gambar itu kita tahu bahwa batang terdiri atas jaringan-jaringan seperti epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Lihatlah gambar batang ini. Pangkal daun, bunga, dan buah menempel pada batang. Berdasarkan keras lunaknya batang, batang dibedakan menjadi 3 macam. Ada batang yang keras, berumput, dan batang yang lunak. Kalian sudah tahu bahwa batang berkayu itu bersifat keras. Pohonnya banyak yang tinggi dan besar. Contohnya seperti pohon kayu jati yang kayunya biasa digunakan untuk membuat perabotan seperti lemari. Kursi juga terbuat dari kayu pohon yang berbatang keras. Coba kalian lihat gambar ini. Batang rumput tidak berkayu, berruas-ruas dan berongga. Tumbuhan dengan batang rumput umumnya pendek. Contohnya batang padi ini. Tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair. Misalnya, tumbuhan bayam. Nah, tahukah kalian apa kesamaan dari ketiga jenis batang tadi? Ya, mereka berdiri tegak mengikuti sumber cahaya matahari. Ini merupakan contoh fungsi batang sebagai penopang yang menjaga tumbuhan tetap tegak dan menjadikan daun sedekat mungkin dengan sumber cahaya. Lihat saja pohon jati, batangnya tumbuh makin tinggi. Hal ini menyebabkan daun yang tumbuh pada batang mudah mendapatkan cahaya. Selain sebagai penopang tegaknya tumbuhan, batang juga berguna sebagai penyimpan cadangan makanan. Contohnya batang tebu. Batang yang tinggi itu ternyata menyimpan cadangan makanan loh. Batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Hampir semua pertumbuhan, baik secara alami maupun buatan, menggunakan batang. Seperti pada kentang ini. Batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi ubi. Umbi batang tersebut sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Pada permukaan ubi batang, tumbuhan sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Setelah itu, batang tersebut pun mengeluarkan tunasnya. Batang yang besar dan menyebar itu juga berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun serta tunas. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan? Belajar kali ini cukup dulu ya.
kita lanjutkan tentang daun dan bunga di bagian 2 bab ini. Tumbuhan dan bagian-bagiannya, part 2. Wah, seru kan belajar bagian batang? Sekarang kita akan belajar tentang bagian daun. Daun tumbuh di batang. Tahukah kalian, warna hijau pada daun disebabkan oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun. Pada tumbuhan, klorofil berperan dalam proses penyerapan cahaya matahari yang kemudian digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan dan penyerapan makanan. Daun dibedakan menjadi 2 macam, yaitu daun lengkap dan daun tidak lengkap. Mari kita lihat apa perbedaannya. Lihatlah gambar ini. Daun lengkap terdiri atas 3 bagian, yaitu pelepah, tangkai, dan helai daun. Daun tidak lengkap adalah daun yang hanya tersusun atas 1 atau 2 bagian saja. Biasanya, daun tidak lengkap hanya terdiri atas bagian tangkai dan helai daun. Pada umumnya, bagian daun yang paling kelihatan adalah helai daun. Bentuk helai daun juga dipengaruhi oleh susunan tulang daun. Berdasarkan bentuknya, tulang daun terdiri dari tulang daun menyirip, menjari, sejajar, dan tulang daun melengkung. Nah, gambar ini adalah gambar tulang daun menyirip. Tipe tulang daun seperti ini biasanya dimiliki oleh tanaman rambutan, mangga, apel, dan sebagainya. Ini adalah tipe tulang daun menjari. Tipe tulang daun ini dimiliki oleh daun pepaya, daun jarak, dan sebagainya. Ini adalah tipe tulang daun melengkung. Tipe tulang daun seperti ini biasanya dimiliki oleh daun sirih. Kalau yang ini adalah tipe tulang daun sejajar. Nah, tentu kamu tahu contoh tanaman yang bertipe tulang daun sejajar. Ya, betul. Contohnya adalah padi dan jagung. Tahukah kalian, daun-daun yang berbagai macam jenis itu ternyata memiliki fungsi yang sama, yaitu tempat pembuat makanan. Dengan menyerap sinar matahari, daun melakukan proses pembuatan makanan atau fotosintesis. Daun juga bernapas loh. Daun mengambil zat karbon dioksida dan mengeluarkan zat oksigen. Selain itu, daun juga dapat mengeluarkan sisa-sisa pernapasannya dalam bentuk uap air. Proses ini disebut penguapan. Wah, sekarang aku lebih paham tentang daun. Oh iya, tidak lupa bagian yang paling menarik dari tumbuhan, yaitu bagian bunga. Bunga memiliki corak warna yang mencolok untuk menarik perhatian serangga sehingga bisa terjadi proses penyerbukan. Makanya, bunga pada tumbuhan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Meskipun bentuk bunga yang kita temukan beraneka ragam, tetapi setiap jenis bunga memiliki bagian-bagian yang memiliki peranan masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau seperti daun atau berwarna-warni seperti mahkota bunga. Mahkota bunga berguna untuk menarik serangga, untuk membantu penyerbukan. Terletak di sebelah dalam kelopak dan mempunyai warna yang beraneka ragam. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota bunga. Bagian berikutnya adalah putik. Putik yang merupakan alat kelamin betina, pada dasarnya putik memiliki bagian yang akan menjadi buah dan biji. Sekarang kalian sudah tahu tentang bagian-bagian bunga. Nah, berdasarkan jenisnya, bunga juga dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Perhatikan gambar ini. Apabila bunga memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari, maka bunga itu disebut bunga lengkap. Jika bunga tidak memiliki salah satu bagian tersebut, maka bunga itu disebut bunga tidak lengkap. Ayo tebak bagian apa ini? Ya betul, ini adalah bagian buah. Buah dihasilkan melalui penyerbukan yang terjadi di bunga. Kemudian diikuti oleh pembuahan yang menghasilkan bakal buah dan biji. Bakal buah tersebut kemudian berkembang menjadi buah.
Buah biasanya berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji. Nah, tentunya sekarang kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa setiap bagian dari tanaman memiliki kegunaan dalam kelangsungan hidup kita. Tanpa adanya tanaman, kita tak mungkin bisa hidup di bumi ini.